Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Hadirin hadirat ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat yang banyak kepada kita semua, dan salah satunya adalah nikmat kekuatan dan kesehatan, sehingga pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Muhajirin untuk mengikuti kajian rutin pada Ahad malam Senin. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan pada malam ini menjadi salah satu wasilah, salah satu jalan untuk menambah ilmu yang bermanfaat dalam rangka menguatkan iman, meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berada pada pekan yang kedua, sebagaimana yang sudah kita agendakan pembahasan kita tentang hadis-hadis pilihan. Dan malam ini kita akan menyampaikan sebuah hadis yang berisi tentang mengukur kualitas sholat. Ini penting untuk mengukur kualitas sholat kita, sebab sholat itu merupakan ibadah yang menjadi dambaan dan harapan kita untuk mendapat keselamatan di akhirat nanti. Sebagaimana yang sudah sering disampaikan bahwa amal soleh yang pertama kali akan diperiksa Allah adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka amal yang lain mengikutinya akan baik pula. Tapi kalau sholatnya itu jelek, maka amal yang lain akan jelek pula. Oleh karena itu, tentang sholat perlu untuk kita pikirkan kembali. Ya, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Nah, bagaimana tentang kualitas sholat yang akan disampaikan oleh Nabi? Nah, saya akan mengutip sebuah hadis yang diterima dari Ammar bin Yasir. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Hadis ini sahih. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu ila khusyuk sholatihi tusbuha sumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha sulusuha nisfuha. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula, sesungguhnya seorang, layar shorifu, apabila selesai dari sholatnya, wama kutibalahu, tidaklah dicatat pahala baginya, ila, melainkan asyru sholatihi, melainkan 1/10 dari sholat itu. Kemudian tusmuha, atau 1/9, sumunuha, atau 1/8, subuha, atau 1/7, sudusuha, atau 1/6, khumusuha, atau 1/5, rubuha, atau 1/4, sulusuha, atau 1/3, nisfuha, atau 1/2, atau setengahnya. Ya, jadi secara umum hadis ini menjelaskan, menurut penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala sholat seseorang itu tidak tentu, tidak sama. Untuk orang yang sama, sholat yang ia lakukan, misalkan sholat subuh dengan zuhur, dengan asar, maghrib, isya, itu belum tentu sama pahalanya.
Kemudian juga untuk sholat yang sama orang yang berbeda. Ya barusan kita sholat maghrib kira-kira ada 60 orang jamaah. Nah yang 60 orang ini belum tentu sama pahalanya. Walaupun kita tidak saling mengetahui, tapi kata Nabi mungkin ada yang dapat 10% berarti kecil, atau ada yang lebih besar 1/9-nya, atau mungkin 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Dan tidak ada yang disebutkan 1/1 atau 100%. Jadi sudah dapat 1/2 itu sudah lumayan hebat. Nah ini tentu kita tidak saling menuduh ya. Wah sholat Bapak ini 1/10. Kau dari mana? Beda kecil kenapa? Nah, kalau sholat saya 1/2, kenapa? Beda perasaan hanya itu tidak bisa. Ini hanya rahasia Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Nah, kita tidak tahu, tapi kita mungkin bisa mengukur, Pak. Apakah layak kita dapat 1/2, 1/3, atau 1/10? Itu dari kualitas sholat yang kita kerjakan. Jadi secara umum pahala yang diperoleh dari sholat itu bergantung kepada kualitas sholat orang tersebut. Kalau kualitasnya baik, maka pahalanya akan besar. Kalau kualitasnya jelek, maka pahalanya akan sedikit atau berkurang. Maka di sini untuk mendapatkan pahala yang maksimal, kita harus berupaya secara maksimal untuk menjaga bahkan meningkatkan kualitas sholat kita. Ini yang penting untuk disampaikan di permulaan bahasan ini. Nah selanjutnya, kalau kita melihat ayat-ayat Quran dan beberapa hadis Nabi, secara umum kualitas sholat itu bisa dibedakan menjadi 3 kategori. Dari kategori sholat yang paling rendah sampai sholat yang paling tinggi kualitasnya. Nah, sholat yang paling rendah kualitasnya itu digambarkan dalam hadis Bukhari sebagai al-musi bi sholat, orang yang sholatnya salah. Ya kalau salah tentu ini kualitasnya paling bawah. Bahkan sholat yang salah itu bukan hanya ditolak, mungkin berdosa, sebab dia tidak berupaya untuk melakukan sholat dengan benar. Ya al-musi bi sholat, orang yang sholatnya salah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki ya, masuk masjid di zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW itu berdiri di pintu masjid menyaksikan orang itu sholat. Ya beliau tuh mungkin kepo ya, tapi keponya dalam rangka pendidikan, mengawasi sholat umatnya sudah benar atau belum. Nah, sholatlah orang itu ya, Nabi melihat dari pinggir pintu dan ternyata ketika laki-laki itu selesai sholat, Nabi memanggil, ya ahi halumah, hai saudara, coba kemari, saya ingin menyampaikan info bahwa anda itu belum sholat. Maknya, kalau kita maknya ya, diragu kan, saya kan sudah bergerak beberapa menit, berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, duduk sebanyak sekian rakaat. Masa engkau katakan saya belum sholat? Nah, kembalilah sholatmu diulang, sebab yang tadi itu belum sholat. Dan maknya ya Rasul, di mana salahnya? Nah, kata Nabi, Nabi tidak menjelaskan salah di mana, tapi beliau menjelaskan beberapa pelaksanaan sholat secara standar, Pak. Nah, kata Nabi, idza kunta ila sholati fa'asbigil wudu. Jika Anda akan mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Nah, dari wudu udah ketahuan orang yang benar dengan orang yang salah. Kalau wudunya salah, sholatnya masih salah. Itu rangkaian pertama kan wudunya dulu. Sempurna wudu, ya jangan sampai misalkan ada orang mencuci wajah, cuma yang dicuci hanya wajah depannya, sebelah kiri kanannya itu mesti kering kerontang, seperti musim kemarau panjang. Ini jelas tidak sempurna wudunya. Dia mencuci tangan,
tidak sampai siku, kurang beberapa senti, ini jelas tidak sempurna wudunya. Kalau ia mengusap telinga, misalkan bukan telinga seluruh, cuma bawahnya doang, di toilet kumpul. Mencuci kaki, nah, kedua mata kakinya masih kering, tidak tersentuh air. Ini jelas wudunya tidak sempurna. Yang pertama, sempurnakanlah wudu. Yang kedua, sumas takbiril kiblat, lalu menghadaplah engkau ke kiblat. Boleh jadi Pak, orang yang Nabi ajari ini menghadap kiblatnya belum tepat, bisa saja. Kalau kita kan menghadap ke barat, ini misalkan menghadap ke selatan, mana yang misalkan, ini jelas tidak menghadap kiblat. Sumas takbiril kiblat, kemudian menghadaplah ke kiblat. Pakabir, lalu bertakbirlah. Ya mungkin orang yang tadi tidak kedengaran takbir, dia angkat tangan tapi tidak baca takbir, bisa saja. Atau dia bertakbir cuman tangannya tidak benar, mengangkatnya terlampau tinggi di atas kepala, atau terlampau rendah, atau diputar-putar heula. Kemudian meletakkan tangannya tidak pas di dada, mungkin di leher, atau mungkin anak berbujal, atau bulan buur, itu kurang tepat dalam bertakbir. Nah kemudian waqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an yang mudah bagi kamu. Maksudnya apa? Surat Al-Fatihah. Nah kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an. Lalu rukulah sehingga ruku itu dengan tumaninah. Tumaninah itu berdiam sejenak. Kemudian posisinya juga benar. Ada orang yang ruku tidak sempurna, yang misalkan punggungnya tidak lurus, mungkin naik ke atas atau turun ke bawah, atau lurus cuma kepalanya tengahnya ke atas, atau kepalanya tumpul ke handap kiri. Ini ruku yang tidak sempurna. Nah, kemudian dua tangan kan memegang lutut. Ini bukan lutut yang dipegang, tapi betis atau paha. Pegang lutut paha boleh pegang, salah kan? Ini rukulah dengan tumanina. Nah, kata beliau, sumarfa rosaka hatta ta'dadila qa'iman. Lalu bangkitlah sampai kamu tegak dan lurus. Ya, kalau bangkitnya tiba-tiba miring, doyong, ya itu kalau habis pas bongkok, siapa itu bongkok mana Pak? Dan kalau tegak tapi memboyongkan diri Pak, atau memiringkan badan, ini tidak tepat. Jadi tegak, lurus. Nah, kemudian sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Lalu sujudlah kamu sampai tumaninah di dalam sujud. Berhenti sejenak, tenang dengan posisi yang benar. Dalam hadis lain kan ada sab'atu a'dhamin, 7 tulang, 7 anggota badan di dalam sujud kita. Ya terkadang saya pernah menyaksikan orang sujud itu keningnya menyentuh lantai, hidungnya tidak menyentuh. Alasannya hidung saya Pak mancung ke dalam, alias spaghetti ya, jadi nggak nyampe. Saya kira spaghetti-spaghettinya akan nyampe. Silakan Bapak yang paling spaghetti sini Pak, nyampe pasti ke tempat sujud. Nah, kening, hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 telapak kaki yang dilipatkan, 2 lutut. Ada orang yang sujud lututnya yang satu menempel, yang satu mengangkat kabur. Jika waktu berkemah silakan peragakan, itu tidak sempurna. Ini sujud yang sempurna. Kemudian ini hasrat tangan itu kan diangkat ke atas. Ada orang yang sujud hasanya menempel ke bawah Pak, seperti gogok yang sedang ngadangong. Itu oleh Nabi dilarang. Janganlah kamu seperti anjing. Saya tidak menyebut anjing yang terpaksa. Itu seperti anjing yang sedang mendekam. Itu tidak dibolehkan. Disujud. Kemudian sumarfa hatta tastawi. Kemudian bangkitlah duduk jalisan mutmainah, duduk dengan tumanina. Nah, duduk juga ini ada yang duduknya misalkan tidak sesuai dengan aturan. Nah, kemudian sujudlah kembali kamu seperti tadi. Kemudian berikutnya sumarfa hatta tastawi qa'iman,
lalu bangkitlah berdiri, summa if'al dalika fi sholatika kuliha, lakukanlah untuk rakaat yang berikutnya seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Nah, jelas orang yang tadi itu sholatnya itu salah. Kenapa salah? Nabi menyuruh mengulang kembali. Nah, kalau orang itu salah sholatnya tidak diulang kembali, maka ia tidak berpahala, bahkan dia berdosa, sebab telah melupakan sholat yang harusnya benar, tapi dia mengerjakan dengan salah. Ya untung ada Nabi, cuma kalau Nabi nggak ada ya. Sekarang tidak ada Nabi, nah kita seenaknya sholat salah. Siapa yang akan meluruskan sholat kita? Dulu pernah juga pada zaman Hasan Hussein ya. Ini dua orang cucu Nabi kakak beradik kembar kan. Nah mereka berdua itu habis sholat asar, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak sudah tua ya, sudah mendapat gelar kakek-kakek, sholat asar, ternyata salah sholatnya. Nah cuman Hasan Hussein itu merasa risih ya untuk mengoreksi orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua kan punya penyakit B Pak. B-nya banyak, belikan ya, bosan, beser ya, bisul, banyak Pak. Akhirnya, nah Hasan Hussein itu membuat peragaan. Hasan sholatnya disalahkan. Nurutan si bapak yang tadi salahnya di situ. Si bapaknya tadi rasa nyindir orang sholat salah, tapi tidak curiga ya, terus saja. Beres sholat Hussein mengatakan, Hasan, sholat kamu salah. Begitu sholat benar. Si bapak teh penasaran dengan oh iya tadi saya itu salah teh. Dibedakan, merasa digurui tapi tidak seperti ini orang yang sholatnya salah. Ini kualitas yang paling rendah. Mungkin tidak sepersepuluh ini, seperberapa, mungkin tidak dapat sama sekali pahala yang didapat itu. Nah kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama, tapi masih belum sempurna ya. Siapa mereka? Orang yang sholatnya sahur. Tadi saya sengaja membaca kedua surat Al-Ma'un ya. Itu ada sholat yang sahur. Apa arti sahur? Lalai, bukan lalai mah kalong. Lalai itu artinya teledor ya. Teledor, tidak serius. Nah, di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 itu sebelum menyebutkan sholatnya lalai itu disebutkan balasannya dulu. Fawailun lil musholin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Diancam celakalah orang yang sholat. Untung saya tidak sholat. Lebih celaka lagi itu. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Nah, yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholatnya itu sahun, lalai, lalawara ya, teledor, tidak serius ya. Nah indikator orang yang lalai itu disebutkan salah satunya alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang riya di dalam sholatnya. Sholatnya ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dipandang orang, bukan dalam rangka ridho Allah atau pahala darinya. Ya karena ia itu misalkan sedang kampanye ya calon anggota dewan, dia sholat ke masjid. Kenapa? Supaya dilihat orang dia itu ahli ibadah. Begitu beres pemilu jadi anggota dewan, sholatnya tidak kelihatan lagi. Kenapa? Tujuannya selesai. Ini sahur Pak, teledor dalam sholatnya. Bahkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 dikatakan bahwa biasanya Pak, orang yang sholatnya sahur itu orang munafik. Tapi kita tidak boleh mengatakan kamu munafik, pujian jangan. Cuman biasanya orang munafik sholatnya sahur, lalai. Kenapa? Orang munafik kan, orang munafik itu kan bukan muslim, orang kafir yang pura-pura muslim. Nah ketika ia mengerjakan sholatnya formalitas saja, pencitraan lah, supaya kelihatan dia itu muslim padahal bukan. Bagaimana? Saya bacakan ya. Khawatir kita yang begini Pak,
panas menurut batu munafik, kata orang munafiknya celaka. Bagaimana kata Quran? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Wah, bukan wadian panekan itu. Menipu Allah kan? Masa Allah ditipu kan? Berhasilkah? Oh tidak. Wa huwa khadi'uhum, dan dialah yang membalas tipuan mereka. Jadi maksudnya menipu Allah, malah dia tertipu oleh Allah. Bagaimana menipu Allah itu? Berpura-pura sholat, padahal sholatnya itu hanya formalitas. Disebutkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau ia berdiri untuk mengerjakan sholat, maka ia berdiri dengan kusala. Kusala itu bahasa Arab, sudah jadi bahasa ujung burung kusal. Kusala itu malas. Nah, jadi orang munafik kenapa malas berdiri? Sebab dia tidak sungguh-sungguh mau sholat, makanya malas untuk berdiri. Ketika mendengar adzan itu bukan semangat, malah jadi semakin malas untuk berdiri. Nah, jadi kalau Pak, kita bukan orang munafik, tapi sewaktu-waktu mau sholat berat, mau wudu merasa malas dingin, tidak mau basah, mau berangkat ke masjid melangkahnya berat, mau dia juga dingin atau panas, atau misalkan banyak lumpur di jalan, atau mungkin dia merasa tidak semangat. Ini pertanda munafik. Ya, kalau sudah ada rasa malas, silakan dicek darah, Pak. Kalau dia dicek darah ternyata wah ini normal, Pak, cuman munafik ada, Pak. Ini. Nah, kemudian yang kedua, yuraunan nas, ingin dilihat manusia. Yang pertama itu malas untuk berdirinya, yang kedua untuk dilihat manusia. Dan yang ketiga, nah ciri yang ketiga, kalau saya pernah yang ketiga ini, ya jujur aja lah, mumpung banyak teman sih. Wala yaquluna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah melainkan hanya sedikit saja. Sedikit mengingat Allah, kebanyakan mengingat yang lain. Jadi kalau mengingat Allah itu hanya 1%, sisanya mungkin mengingat pekerjaan, mengingat makanan, mengingat permainan, mengingat uang, segala diingat-ingat. Mestinya yang banyak diingat itu Allah, bukan yang lain. Ini ciri yang ketiga, sedikit mengingat Allah. Mestinya kan sejak mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu ingatan kita kan kepada Allah. Seperti dalam surat Toha ayat berapa tuh? Aqimis sholata lidikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau orang sholat tidak mengingat Allah, maka sholat ini belum sesuai dengan fungsi dan tujuan yang Allah kehendaki. Harusnya sholat itu mengingat Allah, ini malah mengingat yang lain. Jelas Pak, ini tiga variabel orang yang munafik ketika sholat. Pertama, malas berdirinya, ingin dilihat manusia, dan sedikit ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Muslim digambarkan bagaimana sholat munafik. Tilka sholatul munafik, itulah sholat orang munafik. Yang bagaimana? Yajlisu yarqubus syamsa, ia duduk menunggu matahari. Jadi kalau subuh menunggu matahari terbit kan, kalau asar menunggu matahari terbenam. Jadi sholatnya diakhirkan. Artinya apa? Dia itu tidak bisa menjaga waktu, suka mengakhirkan waktu sholat. Yang pertama munafik juga sholatnya, itu sahur juga. Sholat subuh kalau yang benar itu kan masih gelap gulita. Sholat asar yang benar masih terang benderang. Malah ada orang kebalik, subuhnya masih terang benderang, asarnya masih gelap gulita. Bukan masih sudah, ya. Saya salah nyebut. Ditanya, kenapa subuhnya terang benderang? Kemarin asarnya kegelapan.
Subuh dicangan seketika. Kenapa asalnya poek ya? Subuh cantik di asar poek kan biar ada keseimbangan di Hongkong poek. Jadi dia menunggu matahari. Subuh ditunggu terbitnya. Ya mungkin kita tidak nunggu di hadapan matahari, Pak. Tidak nongkrong, tapi dengan cara menunda-nunda. Ya sudah ada subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata selimut kita bukan dibuka, ditutup. Lumayan aneh kan. Sampai la ilaha illallah karena belum komat. Sudah komat karena masuk belum boleh. Sudah salam, orang sudah bubar sholat berjamaah kan itu tidak wajib. Dia mengatakan sholat sendirian lebih baik daripada tidak sholat sama sekali. Ya makanya sholat sorangan juga harus sepakat ke sholat bisa kan. Nah sholatlah ia dengan tergesa-gesa ketika bersolat langsung waktu duha datang. Asal juga demikian, masih terang beneran sudah ada, tapi dia menunggu masih senang chattingan dulu dengan teman, masih lihat ini status orang lain atau searching di Google atau muka YouTube. Baru setelah menjelang maghrib dia tergesa-gesa berwudu. Sudah assalamualaikum, waalaikumsalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar maghrib. Yang ada ngaco nih, masa masih asar bukan maghrib lagi. Bukan masih asar, dia sholat asarnya waktu maghrib. Yang ada disalahkan muteri, yang ada muteri kebatur manena ngaras eri. Ini kata Nabi tilka sholatul munafi. Jadi tilka itulah sholatul munafi, sholatnya orang munafik. Jadi dia sholat tetapi waktunya diakhirkan, mendekati akhir. Kemudian berat ketika berdirinya, ingin mendapat pujian dan sedikit mengingat Allah Rabbul Alamin. Nah, baik yang ketiga yang pahalanya maksimal itu orang yang kualitas sholatnya mungkin sudah tahu khusyuk ya. Tadi saya bacakan di awal tausiah surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah berfirman di awal surat ini, qad aflaha mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Maka yang tidak beriman tidak beruntung, paling beruntung. Nah, orang beriman yang bagaimana? Ada 10 kriteria. Yang pertama itu al-ladzina bi sholatihim khashi'un. Orang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nanti yang kedua walladzina bi zakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang-orang yang berpaling dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Ada 10 karakter. 2 tentang sholat. Nanti pada ujungnya itu dikatakan orang-orang yang menjaga sholatnya. Itu kata Al-Quran, ulaika humul warisun. Mereka lah yang akan mendapatkan warisan. Alladzina yarisuna firdaus, mendapat warisan surga firdaus. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Ini orang yang khusyuk. Ternyata surga firdaus itu mahal. Harus kita tebus dengan sholat, bukan sholat asal-asalan, bukan sholat asal mengerjakan atau asal saya, tapi sholatnya harus khusyuk. Nah, kalau tidak khusyuk itu tidak mungkin dia bisa menggapai surga firdaus. Nah, kalau kita menurut Al-Baqarah ayat 44, 45 ya sudah pernah dibahas. Disebutkan bahwa orang yang khusyuklah orang yang sholatnya bisa mudah dia kerjakan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiyin. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya tadi kalau yang berat itu orang yang munafik ya. Tapi kalau orang yang khusyuk itu ringan. Mau wudu terasa ringan, menjauh ada terasa mudah, melangkah terasa enteng, masuk masjid menyenangkan, beres sholat menangkap solusi menayang. Banyak
subuh asar mata ayat kudu beri sorangan. Ini Pak tentang khusyuknya. Jadi ringan, enteng dalam mengerjakan sholat. Nah, saya ingin menambahkan Pak penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau Quran hadis menyebutkan 3 level ya tentang kualitas sholat, Ibnu Qayyim merinci ada 5 level. Dari level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, kata Ibnu Qayyim, level pertama itu orang yang zalim di dalam sholatnya. Kenapa? Ia tidak sempurna wudunya. Waktunya lalai, syarat dan rukunnya tidak benar. Orang ini tentu saja mendapat hukuman. Ya, tadi wudunya asal basah sedikit kan, ngirit air bangkit, membasuh kabeh hambur cai maham kadang-kadang kan, irit. Kemudian waktu juga geser-geser tadi asar, beres asar ada maghrib, beres maghrib ada isya, orang menyeret kayak gitu kan. Beres sholat subuh langsung duha, merangkap ini. Kemudian rukunnya tadi berdirinya tidak lurus, rukunya bengkok, kemudian memegang paha bukan lutut, sujudnya juga tidak sempurna nih. Orang demikian itu dihukum. Ya kalau dalam hadis ini orang yang salah sholatnya. Yang kedua, nah tingkatan kedua, level kedua, orang yang bisa wudu dengan benar, menjaga waktu sholat, kemudian gerakan dan bacaannya, rukun syaratnya itu sesuai dengan aturan, tetapi nah pikiran dan perasaannya tidak fokus kepada Allah. Asal kesindiran kami ini. Jadi gerakannya benar, Allah Akbar. Tapi asal teres sholat bisa ngambil. Tadi nama bukan, asal jalan-jalan gitu. Ini orang yang sholatnya benar, tapi pikiran perasaannya tidak ingat kepada Allah. Atau tadi teh apa? Ingatnya hanya sedikit. Kan kalau Nabi mah sedikit-sedikit ingat, kita sedikit ingat. Itu bedanya kita dengan Nabi teh ya. Ini kata Ibnu Qayyim, orang yang demikian bisa diperhitungkan. Apakah masih ada khusyuknya? Berapa persen? Itu diperhitungkan, bergantung kualitas orang itu. Nah kalau yang kedua itu masih begitu, yang ketiga, nah jika nama nyampe yang ketiga perasaan kan, makanya ngaji perasaan untuk nyampe ketiga. Nah kalau level ketiga, orang yang mampu menjaga semua rukun sholat dan syaratnya dari aspek gerakan dan bacaannya. Sewaktu-waktu pikirannya itu melayang ke masalah lain, tapi dia berjuang untuk mengembalikan pikirannya. Dia berjihad sepanjang sholat untuk mengingat Allah. Nah orang yang demikian itu orang yang sholat dan orang yang jihad. Sepanjang sholat sibuk Pak. Jadi ketika ada pikiran dibawa ke tempat lain, dia kembalikan, dia luruskan. Ya misalkan sedang Allahu Akbar, baca Fatihah tiba-tiba sholat isya, duh imam kasarila baca, makanya sambal bisa lihatin imam. Tapi langsung ya, saya bukan sedang nyambal, sedang sholat, langsung Pak sambal dilupakan sholat. Nah, ini berjihad. Jangan sampai pikiran diikuti oleh kita. Sambal meriah, kudu nyian deui. Lamun aya bahana, kudu balik ke warung, tutup aya ke warung. Ribu miskin. Sampai Allah itu pikiran sama sampai akhir. Begitu selesai sholat, pulang ke rumah, benar beak sama Allah. Biar sama sholat benar. Ini. Jadi tapi harusnya diperjuangkan, diredam pikiran-pikiran yang jelek ini. Saya pernah mendengar seorang teman saya, dia itu pakar ilmu jiwa, psikolog Pak. Saya pernah nanya, kenapa ya kalau sedang sholat suka ingatan kemana-mana melayang? Gini Pak katanya, kalau kita sedang sholat itu dalam kondisi apa pikirannya? Kalau sedang makan, sedang bekerja itu kondisi beta atau gamma katanya. Sebab banyak yang diingat. Nah, ketika sholat itu kosong pikiran, ketika kosong masuklah yang lain. Itu pendekatan seorang psikolog. Kalau kata Ustaz bukan begitu.
Ini, nah ketika ada hukuman enggan, setan lari, terbirit-birit sampai kentut-kentut, nanti kedengaran kentutnya Pak, berat-berat tadi. Nah, ada berarti datang lagi setan. Ketika komat lari lagi, ketika sholat datang lagi. Maka kalau kita sedang sholat, itu godaan setan itu sangat nampak. Kenapa? Adanya sudah selesai, komat sudah berhenti. Makanya kudu ada wudhu, ulah sholat. Nah, dari sekalian itu yang ketiga ya. Jadi orang yang berjuang untuk mengembalikan pikiran yang layak. Nah kata Ibnu Qayyim, orang demikian akan diampuni dosanya dan diberi pahala, tergantung tingkat perjuangannya. Yang keempat, yang keempat, orang yang sholatnya sempurna, syaratnya, rukunnya, gerakan, bacaannya, dan hatinya pun tercurah kepada Allah. Dia tenggelam dalam kehusyuan. Maka sholat yang demikian, sholat yang akan diberi pahala. Dia telah mencapai sholat yang khusyuk. Ini target kita Pak, tingkatan keempat. Hebat, bisa sini juga hebat tadi. Nah yang kelima, ini sholatnya Nabi dan sahabat. Saya belum kayak yang kelima Pak. Kalau Bapak juga sahabat. Yang kelima siapa nih? Tingkatan yang kelima kata Ibnu Qayyim. Nah, orang yang ketika sholat berlangsung, hatinya langsung tertuju kepada Rohnya. Hatinya melihat Dia, merasakan kedekatan dengannya, penuh kecintaan dan pengagungan. Ia merasa Allah di hadapannya. Kemudian sholatnya menjadi penyejuk hatinya, penenang jiwanya. Maka orang ini adalah muqarrab min rabbihi, dekat dengan Rohnya. Jadi hadir mungkin inilah yang tingkatan sholat Nabi. Ketika Nabi itu beres sholat, dia mengatakan wa ju'ilat qurratu aini di sholat. Aku mendapatkan ketenangan hati ketika sedang sholat. Sedang sholat tenang hati. Kalau kita kadang-kadang sholat riweuh atau sholat riweuh, di sholat itu tidak punya pengaruh apa-apa. Bahkan ada orang yang ketika sholat penuh dengan penderitaan. Beres sholat tenang, tenang beres sholat sebut bisul. Sholat ya anak bisul kan gede ini pelecehan ya. Nah Nabi itu mengatakan aku mendapat ketenangan ketika selesai mengerjakan sholat. Ini tingkatan atau level yang kelima. Kalau dihubungkan dengan Quran hadis, yang level pertama ini orang yang salah sholatnya. Level yang kedua itu mungkin termasuk yang sahur. Nah ketiga, keempat, kelima ini sudah masuk khusyuk dengan tingkatan yang berbeda. Jadi khusyuk tingkat awal dia masih ingat kepada yang lain tapi dikembalikan kepada Allah. Khusyuk level kedua itu full dari awal akhir. Level ketiga itu mendapatkan ketenangan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu. Hadirin sekira ini saja mungkin ya kajian hadis Nabawi pada malam ini mengukur kualitas sholat kita. Jadi kita masih ada waktu, masih ada umur beberapa tahun di alam. Nah, mari kita manfaatkan salah satunya untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Demikian semoga bermanfaat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.